Ibu, ibu saya udah bisa mulai. Iya, boleh. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok batuk dan pilek akan mempresentasikan tentang materi batuk dan pilek. Di kelompok ini, di kelompok saya terdiri dari Ananda Maharani, Kak Bungo, saya sendiri, dan Sylvia Yunit. Oke, berikutnya Kak. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai somedikasi. Somedikasi merupakan salah satu bagian dari self-care, yang self-care itu sendiri adalah yang dilakukan manusia untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah, dan menghadapi penyakit. Somedikasi sendiri adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun obat tradisional oleh seseorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit menurut World Health Organization 2020. Lalu batuk, batuk merupakan upaya pertahanan paru terhadap berbagai rangsangan yang ada dan refleks fisiologisnya yang melindungi paru dari trauma mekanik, kimia, dan suhu. Batuk menjadi patologis bila dirasakan sebagai gangguan. Batuk seperti itu sering menjadi tanda suatu penyakit di dalam ataupun di luar paru dan kadang berupa gejala awal dari suatu penyakit, menurut Tamawel et al. 2016. Pilek. Pilek sendiri merupakan influenza merupakan penyakit yang sangat menular, penyakit sistem pernafasan mendadak atau respirator akut dengan gejala gejala panas, nyeri dengan gejala panas, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, otot, dan tidak nyaman badan. Penyakit ini menular secara cepat di semua kelompok umur dan menimbulkan wabah raya atau wabah penyakit menular cepat. Lalu saya akan membacakan gejala batuk dan pilek. Biasanya dikarenakan oleh perubahan cuaca, khususnya peralihan musim kering ke musim penghujan atau sebaliknya, sering menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Secara khusus, batuk dan pilek karena karena adanya peralihan cuaca, bakteri, dan virus. Penyebab batuk dan pilek berkembang biak dengan sangat baik. Pada masa tersebut, daya tahan tubuh cenderung menurun. Umumnya, gejala penyakit batuk yaitu tenggorokan terasa nyeri dan gatal, seringkali disertai dahak yang kental atau kadang-kadang disertai dengan demam. Gejala pilek biasanya diawali dengan demam tiba-tiba, batuk, batuknya biasanya kering, sakit kepala, nyeri otot, lemas, kelelahan, dan hidung berat. Nah, ini penyebab batuk dan pilek. Penyebab terjadinya penyakit batuk meliputi penyakit jangka panjang yang kambuh, misal kayak asma, penyakit paru obstruktif kronik atau bronkitis kronis, rinitis alergi, GERD, infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ITSPA. Nah, penyebab batuk pada kehidupan sehari-hari itu seperti merokok atau menggunakan tembakau dengan cara lain, paparan debu, asap, serta senyawa kimia juga bisa menyebabkan kita batuk. Nah, lain dari penyakit batuk, penyebab terjadinya flu itu terdiri dari virus RNA
yang termasuk dalam keluarga Otromyxoviridae dan dapat menyerang burung, mamalia, termasuk manusia. Virus itu ditularkan melalui air liur terinfeksi yang keluar pada saat penderita batuk, bersin, atau melalui kontak langsung secara rekresi atau ludah air liur ingus sang penderita. Nah, klasifikasi batuk itu, batuk dibagi menjadi dua, ada berdasarkan durasi dan berdasarkan tanda klinis. Nah, untuk berdasarkan durasi itu biasanya batuknya jangka panjangnya batuk itu ada akut, subakut, dan kronis. Nah, kalau berdasarkan tanda klinis yang kita bisa lihat sendiri dengan mata, itu mata telanjang itu kayak batuk kering, yang batuk yang dan batuk berdahak. Nah, tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit batuk dan pilek itu kita bisa olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, menjaga pola makan, terus menghindari stres, menghindari rokok atau asap rokok, banyak mengonsumsi buah dan sayur, dan banyak mengonsumsi air putih, dan tidak mengonsumsi minuman bersoda dan beralkohol. Nah, terapi farmakologi batuk itu obat batuk digunakan untuk pengobatan sesuai medikasi itu seperti dextromethorphan, amonium klorida, dan ambroxol dan lain-lain. Dextromethorphan merupakan golongan obat batuk antitusif kerja sentral yang mekanisme kerjanya menghambat pusat batuk di medula oblongata. Dextromethorphan tidak menimbulkan tergantungan dan dapat menggantikan kodein. Dextromethorphan ini memiliki efek antitusif yang sama dengan kodein, namun tanpa efek analgesik. Tidak ada efek pada sistem respirasi yang dapat menghambat pusat batuk dan juga memiliki efek respirasi dan juga tidak menimbulkan toleransi. Kemudian ada ammonium klorida. Ammonium klorida itu obat obat yang biasanya digunakan buat mengecilkan sputum dengan stimulasi mukosa gaster dan melalui refleks vagus. Obat ini merangsang sekresi kelenjar bronkus. Peningkatan sekresi ini akan mengencerkan sputum. Selain itu, obat ini juga bisa memperbaiki tekanan osmotik di lumen bronkun dan menahan air serta merangsang produksi air yang kemudian mengencer sputum sehingga mudah dikeluarkan. Selanjutnya, ambroxol. Mekanisme kerja ambroxol itu dengan cara saluran pernafasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru dan merangsang aktivitas dan menghasilkan peningkatan pembersihan konsiliar serta peningkatan sekresi cairan yang memfasilitasi pengeluaran dan meredakan batuk. Selanjutnya ini ada contoh obat batuk, golongan obat bebas. Obat bebas terbatas, obat keras, atau obat wajib apotek. Obat bebasnya di sini ada OBHIK, kemudian obat bebas terbatasnya ada Siladex dan Actifed. Untuk contoh obat batuk golongan obat wajib apotik, Roxol dan Acetylcysteine kapsul nih.
Terapi farmakologi pilek. Satu mekanisme obat pilek yang biasanya sering digunakan saat swamedikasi adalah paracetamol dan chloramphenicol. Paracetamol merupakan salah satu obat yang sering digunakan sebagai analgetik dan antipiretik. Mekanisme kerja paracetamol dengan menghambat sintesis prostaglandin di otak, sehingga analgetik dan antipiretik yang baik. Penghambatan sintesis prostaglandin terjadi karena penghambatan proses perubahan asam aradikinoa atau AA dan oleh enzim siklooksidase atau COX. Penghambatan kerja enzim siklooksigenase menyebabkan prostaglandin, tromboksan, dan protasiklin tidak terbentuk. Namun, paracetamol hanya dapat bekerja baik dalam menghambat enzim sikloogenase pada kadar peroksidase yang rendah, sehingga mekanisme kerja analgesik paracetamol masih sulit dijelaskan. Kemudian chlorpheniramine. Chlorpheniramine adalah obat antihistamin golongan antihistaminika AH1 yang memiliki mekanisme kerja menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. AH1 juga bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas pada keadaan lain yang disertai pelepasan histamin endogen berlebih. Lalu ada ibuprofen. Ibuprofen itu obat yang berkhasiat sebagai antiinflamasi dan termasuk dalam obat golongan antiinflamasi non-steroid yang banyak digunakan dengan anti radang yang baik serta efek samping yang relatif ringan. Mekanisme kerja ibuprofen yaitu menghambat enzim siklosigenase pada biosintesis prostaglandin sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin G2 terganggu. Selanjutnya, ada contoh obat batuk, golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan obat wajib apotek. Untuk obat bebasnya ada Hufagripilek, obat bebas terbatasnya Panadol Cold and Flu. Untuk obat keras pileknya itu ada Rinos SR sama Aldisa SR. Kemudian terapi non-farmakologi batuk, pengobatan sendiri atau medikasi yang biasa digunakan tanpa menggunakan obat adalah dengan minum air mineral minimal 8 gelas secara rutin, hindari merokok, lingkungan berdebu, lingkungan kering atau dingin, serta alergen dan beristirahat dengan cukup. Di sini ada contoh obat golongan jamu itu ada Silex, untuk obat herbal standarnya ada OB Herbal. Contoh obat fitofarmakanya ada Herbacov. Kemudian terapi non-farmakologi dari pilek, pengobatan untuk penyakit flu sebenarnya hanyalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara istirahat yang cukup dan teratur, makan yang bergizi, dan banyak minum air putih. Apabila hidungnya tersumbat, dapat diatasi dengan menghirup uap hangat yang dihasilkan dari air hangat di wadah bermulut besar dan atau ditetesi dengan beberapa tetes penyekat sirih. Untuk contoh obatnya itu yang jamu ada Tamiflu, obat herbal terstandarnya ada herbal. Ini ada daftar pustaka yang kita pakai sebagai rujukan membuat PowerPoint. Oke, ini ada percakapannya enggak?
Percakapannya langsung ya, Bu? Ini Apa? percakapannya secara langsung. Iya, ada. Ada, Ibu. Oke, mana coba? Tapi ini kita ngedialog di Zoom ini, Bu. Iya, oh, iya, iya benar. Silakan dialog. Dan kan ceritanya datang tuh. Mbak, Mbak saya mau beli obat. Saya batuk sama pilek. Mau beli obat Panadol, ya Mbak. Batuknya sih udah sekitar 3 harian ya Mbak. Flu-nya juga udah 3 harian. Ya, kebetulan harus ini Apa Mbak? Oh iya. Iya, terima kasih. Harganya berapa Mbak? Oh iya. mau melakukan pembayaran apa? Kalau Mau kiris ya Mbak? Udah ya Mbak, udah saya transfer. lihat aja sistem ke kalau misalnya Iya, ada rasa atau bisa dibuat iya Mbak. semoga tertentu. Iya, makasih Mbak. Dah, udah Ibu. Udah, cuma satu kelompok aja ya. Ada kelompok yang lain? Ada kelompok 2 maju juga, Bu. Kelompok kelompok yang lain yang membahas batuk dan flu juga ada? Iya, Enggak? Bu. Ada Bu. Ada. Ada. Oke, mana? Maju juga. Ada Izin nggak? share screen ya Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai flu dan batuk. PPT ini disusun oleh Kak Ayodia, Kak Zahra, dan Kak Septi Berta, dan saya Malaka Malasari. Pendahuluannya mengenai definisi penyakit, gejala penyakit, penyebab penyakit, terapi pengobatan penyakit, yaitu ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Yang pertama ada definisi influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Yang ini percakapannya aja deh, coba. Mana? Oh, di akhir ya, Bu, langsung. Iya, langsung aja. Kalau ini kan udah tadi ya. Oke, Bu. Percakapannya akan dibacakan oleh Kak Ara dan Kak Ayudhya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya, Bu. Ayo bisa sekalian on mic yuk. Kenapa? Biar sekalian langsung on mic aja ya. Selamat pagi, Bu. Silahkan duduk. Baiklah, perkenalkan ya, Bu. Saya apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Lutfi, Bu. Baik, Bu Luffy. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini, Mbak, anak saya mengalami batuk berdahak disertai pilek sejak 2 hari yang lalu. Dahaknya kental, Mbak, dan anak saya sedikit demam. Kira-kira obatnya yang cocok apa ya, Mbak? Untuk usia Ibu berapa tahun ya, Bu, anaknya? Umurnya 5 tahun, Mbak. Ya udah, Bu. Mohon ditunggu ya, Bu. Saya pilihkan obatnya dulu.
Baik Bu, ini obat batuk anakodidin ya Bu ya, UBH. Obat ini mengandung zat aktif Mectromyrtopan HBr Bu, Gofesin, pseudoephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala pilek seperti bersin-bersin dan hidung tersumbat yang disertai batuk pada anak Bu. Untuk usia 5 tahun diminum 3 kali sehari 1 sendok takar ya Bu. Di sini tertera untuk 5 mili. Jadi obatnya diminum tiap 8 jam sekali ya Bu di waktu yang sama tiap harinya. Obat ini punya efek samping mengantuk. Jadi saya sarankan setelah minum obat anak ibu sebaiknya istirahat dan perbanyak minum air putih ya Bu. Dan obatnya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindungi dari panas dan sinar matahari langsung ya Bu. Lanjut, Ra. Baik Bu, boleh saya minta Ibu untuk mengulang tentang apa yang saya jelaskan tadi Bu? Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala pilek seperti bersin-bersin dan hidung tersumbat yang disertai batuk pada anak. Untuk usia 5 tahun diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan 5 mili diminum 8 jam sekali di waktu yang sama tiap harinya. Obat ini mempunyai efek samping, mengantuk, dan disarankan anak saya sebaiknya istirahat setelah meminumnya dan memperbanyak minum air putih dan menyimpan obatnya di tempat yang sejuk dan kering. Dan serta terlindung dari panas dan sinar matahari. Betul, Mbak? Betul, Bu. Oh iya, kalau bisa saya sarankan agar Ibu berkonsultasi dengan dokter apabila setelah suam medikasi selama lebih kurang 1 minggu, batuk belum juga hilang atau berkurang ya, Bu. Baik, Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Kalau obatnya ada sisa gimana ya, Mbak? Terus cara Baik, ngebedain obat yang masih layak minum atau enggaknya gimana? baik, Bu. Jadi untuk obat yang berbentuk sirup dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Kemudian untuk mengetahui obat yang masih layak minum atau tidak, Ibu bisa lihat apakah obatnya mengalami perubahan bau, warna, dan rasa. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih untuk informasinya ya, Mbak. Sama-sama Ibu, semoga anaknya lekas sembuh ya Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik ya. Ada dua percakapan di sini. eh ya, tadi. Nah, cuma saya mungkin ini saya share screen saya dulu ya. Coba, coba matikan gantian saya yang mau share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ah, ya. Nah, jadi kan kita selama edukasi itu biasanya kita mainkan role play tadi ya, percakapannya. Nah, suami edukasi ini yang pertama itu kalian harus eh, mengetahui dulu identitas siapa yang mau beli obat, misalnya. Kan kadang-kadang kita memang harus menanyakan ya, siapa yang sakit, Bu? Kan? Apakah anaknya atau ibunya ya, jadi identitas pasien. Nah, biasanya nih suam medikasi itu dinilai nantinya ya. Jadi kalau misalnya dinilainya kalau misalnya mengikuti itu skornya 1 ya, semuanya 1. Jadi dapatnya 20 pertanyaan yang harus ditanyakan pada saat suam medikasi. Nanti kalau konseling berbeda lagi ya, tetapi mirip. Nah, kemudian hubungannya dengan pasien, itu kan kita harus tanyakan. Lalu bagaimana kondisi atau penampakan pasien? Tadi di masing-masing dua apa percakapan tadi ada nggak seperti ini? Nah, nanti untuk minggu depan coba kalian kerjakan seperti ini ya percakapannya. Nah, kemudian baru ditanyakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Misalnya, Ibu ada alergi nggak, Bu? Takutnya obat-obat yang kita berikan itu mengalami alergi di pasien atau ternyata obat-obatnya mempengaruhi hipertensi pasien ya.
Contohnya kan obat batuk tuh. Kalau pasiennya hipertensi, ternyata obat batuk yang diberikan meningkatkan tensi. Tuh. Kemudian sirup misalnya yang diberikan untuk para penderita diabetes ya kan sirup manis. Bisa jadi gula darahnya jadi meningkat. Ya, jadi tanyakan apakah ada penyakit atau riwayat penyakit yang lampau atau pasiennya lagi minum obat enggak. Kemudian keluhan keluhan yang ada terkait penyakitnya. Eh, sudah berapa lama pusingnya, gitu kan? Atau buang airnya sering nggak Bu? Berapa kali, gitu. Kemudian encer atau padat atau bagaimana, gitu ya. Atau berlendir atau keluar darah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang spesifik jika pasiennya menginginkan satu obat, ya. Kalau obat diare ya ditanyalah kapasitas diarenya, ya. Kemudian baru bisa kita merekomendasikan pilihan obatnya. Kemudian jelaskan nih bagaimana penggunaan obatnya, indikasi, cara penggunaan, dosis, efek samping, cara penyimpanan, cara pemakaian, atau interaksi obat yang ada. Ya, terakhir tadi ada feedback penutup, kemudian memastikan kembali bahwa pasien itu aman ya, pasien itu apa namanya mengerti dan paham tentang yang kita infokan. Kemudian baru infokan kontaknya, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti kalian harus pahami ya. Oke, nah ini kalau memang itu ada di dalam materi kalian, apa di dalam percakapan itu sudah cukup bagus. Nah tadi ada beberapa ya yang tidak ada nih materi-materi ini ya role play swamedikasi. Nah untuk minggu depan ini apa penyakitnya demam ya. Nah itu nanti coba ya sesuaikan dengan role play swamedikasi yang ada. Jelas ya? Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak, saya absen ya sekalian ya. Sarah ada? Hadir, Bu. Sarah, Sarah Fauzia, Ada, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Malako Malasari, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Gita, Hadir. Yusnia, Hadir, Septi, Ibu. Septi, Hadir, Bu. Ayodia, ada. Hadir, Bu. Roida, Hadir, Bu. Roida, Fitrianingsih, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Ananda Maharani, Hadir, Ibu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir. Siti Askia, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Ilmi, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Ibu. Deborah. Ibu udah hadir, Bu. Oke, semua hadir. Ya. Nah, untuk minggu depan kita kasusnya yang berbeda, tapi konsepnya yang tadi ya, role
play Swamedikasi. Nanti saya share ke penanggung jawabnya ya. Oke, itu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, maaf, yang absensi 2 minggu lalu waktu Ibu nggak masuk belum di-upload. Oh iya, nanti saya absen ya. Ya, baik, Bu. Oke, makasih. Mau nanya. Ada lagi? Ada Bu, saya mau nanya. Berarti di PPT-nya isi percakapan aja ya Bu? Enggak, yang PPT-nya benar yang tadi. Seperti Oh, tadi teman-temannya yang lakukan. baik Bu, makasih. Ya. Oke, kalau udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, izin live ya Bu.